Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa min lutfihi bihim annahu yuqaddiru 'alaihim anwa'an minal masa'ib wad duruban minal balaya wal mihani sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Dan di antara lembutnya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, Allah tentukan bagi mereka berbagai macam ujian, musibah, ya, dan bala bencana yang datang silih berganti. Ya, dengan ujian ini Allah menggiring mereka untuk mencapai kesempurnaan mereka. Dan Allah giring kepada mereka ya kesempurnaan nikmatnya. Allahu Akbar. Kalaulah bukan karena ya ujian, dibenci oleh keluarganya, Yusuf alaihissalam tak pernah menjadi penguasa di Mesir. Diuji Allah, dibenci keluarganya, dengki dengan dirinya, digiring ke tengah padang pasir, dicampakkan kemana? Sumur. Kemudian dijadikan budak, dijual belikan, subhanallah, padahal dia orang merdeka. Diuji dengan fitnah lebih besar, fitnah wanita yang cantik jelita dalam lingkungan istana, kaya raya, ya. Kemudian dia selamat daripada ujian wanita, difitnah, masuk penjara bertahun-tahun, 7 tahun lebih sampai 9 tahun dia masuk penjara, subhanallah. Di sana dia berdakwah, di sana, ya. Lupa ketika itu orang yang dia tafsirkan mimpinya. Bertahun-tahun baru dia ingat tatkala raja mimpi. Ya, subhanallah. Dalam mimpi itu raja melihat ada sab'a baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u baqaratin ijaf. Ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus sampai akhir kisah. Ketika itu semua orang tak tahu takwilnya. Barulah ingat kawan yang dalam penjara yang pernah dia bantu menafsirkan mimpinya. Akhirnya dia katakan, Yusuf wa ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman. Seketika ingat dia, wahai raja, ada seorang yang tahu mimpi dalam menakwilkannya, namanya Yusuf. Dia pun dikeluarkan. Sebelum dia keluar dia katakan kepada raja, bersihkan namaku, aku tak ada hubungan dengan wanita itu. Dipanggil sama wanita, siapa yang memulai, siapa yang bersalah, ngaku mereka semua, bersih nama Yusuf, tak ada lagi celah, subhanallah. Dikeluarkan dalam penjara, ditawarkan jabatan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan saya yang mengatur masalah perbendaharaan bumi, jadilah orang besar Yusuf, subhanallah. Meski rajanya kafir dan dia beriman, tapi dia mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi bangsa Mesir. Ya, datanglah ketika itu semua keluarganya, abang-abangnya dahulu, ya, menyampaikannya ke dalam sumur. Subhanallah, sampai akhir kisah, ujungnya indah. Awalnya pahit. Begitulah hidup kita ini. Subhanallah. Dengan lemah lembut Allah giring kita kepada kesempurnaan. Ujian dia berikan, silih berganti. Subhanallah, kadang ujian penyakit, kadang ujian syahwat, kadang ujian macam-macam. Ya, bala bencana datang silih berganti. Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Akhirnya sempurna nikmat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Maka hendaklah kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dengan segala macam ujian-ujiannya. Bahwasanya dia ingin menaikkan derajat kita, ya, mencuci dosa-dosa kita, menyempurnakan tingkat kita. Wa min lutfihi bi 'abdihi, di antara bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, an yuqaddira lahum an yatarabba fi wilayati ahli shalah. Allah Subhanahu wa taala tentukan dia hidup besar, terbina, terdidik di antara orang-orang saleh. Wal ilmi wal iman, di antara orang-orang beriman, di antara para penimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka. Tak gantung merasa nikmat kita tiap hari seperti ini. Pulang membawa
ketenangan jiwa. Banyak orang sibuk dalam gemerlap dunia yang tak jelas yang mereka kejar. Allahu Akbar. Hidup di antara para pendusta, penipu, para pencopet, para koruptor. Kita hidup di tengah orang-orang yang beriman, yang saleh insyaallah tabaraka taala. Allahu Akbar. Wa baina al-khair, hidup di antara orang-orang baik. Yaktasiba min adabihim wa ta'dibihim. Dengan itulah dia belajar mengambil adab-adab mereka. Diajarkan kepadanya berbagai kebaikan. Wa an yansha'a kadzalika baina abawayn salihin. Allah tentukan dia hidup terlahir daripada dua orang tua yang saleh. Itu semua lemah lembut Allah kepada kita. Kita ini besar pengaruh orang tua kita yang saleh. Subhanallah. Yang tak pernah tinggalkan salat, menjaga aurat, menjaga amanah, tidak berkhianat. Kita berlahir di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Ya. Wa aqariba atqiya'ah. Hidup di antara kerabat-kerabat yang bertakwa, wa fi mujtama'in salih, lingkungan masyarakat yang baik. Fa hadza min a'zamil lutfi bil 'abdi. Inilah sebenar-benarnya ya betapa agungnya kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Fa inna salahal 'abdi mauqufun 'ala asbabin katsirah. Karena kesalehan seorang itu bergantung dengan banyak sebab. Min a'zamiha naf'an hadhil halah. Di antaranya yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah kondisi ini. Kondisi dia hidup di tengah-tengah orang saleh, lingkungan yang baik, orang tua yang dua-duanya saleh. Ini nikmat besar. Di antara ahlul ilmi, Allahu Akbar. Sebagian orang duduk dalam halaqah-halaqah yang penuh dengan bid'ah, iyadzan billah. Berzikir, loncat-loncat, terbang-terbang. Subhanallah. Allahu Akbar. Balik-balik. Allahu Akbar. Hingar-bingar. Ya, dengan berbagai macam bid'ah. Antum hidup dengan tenang dalam naungan iman, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nikmat besar. Wa min lutfillahi bi'abdihi, di antara kelemah lembutan Allah kepada kita hamba-hambanya. An yaj'ala rizqahu halalan. Ketika Allah buat rezeki kita bersumber daripada harta yang halal, pekerjaan yang halal. Ini rezeki besar. Ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Tak dibuatnya kita jadi koruptor, pencopet, tukang begal. Subhanallah. Banyak orang yang haram rezekinya. Dari sektor-sektor yang haram. Subhanallah. Bekerja di tempat-tempat yang haram. Kadang tempatnya halal tapi dia banyak menipu. Lihatlah bagaimana manusia ambisi terhadap dunia. Sehingga kalau bisa menipu orang. Di setiap lini kehidupan mereka menipu. Menaikkan harga, menurunkan harga. Allahu Akbar. Hadits wala haraj. Beritakan bagaimana manusia ambis dalam dunia. Tak perlu lagi kita merasa ragu. Subhanallah. Harta negara diembat. Allahu Akbar. Uang rakyat diambil. Ya. Macam-macam cara mereka. Hidup dalam glamor kekayaan yang jenuh mereka darinya. Subhanallah, stres mereka dengannya. Allahu Akbar. Banyak yang haram. Kalau bisa menipu, mengapa tidak? Itulah ambisi mereka. Itulah semboyan mereka. Menipu. Ya. Banyak yang seperti itu. Tak pandang bulu. Apakah rakyat, apakah pejabat. Menipu mereka semua. Makan daripada uang haram. Tapi Allah lembut kepada hamba-hambanya. Allah berikan kita rezeki yang halal. Fi rahatin wa qana'ah. Sehingga kita merasa tentram, tak takut. Ya, dan sehingga kita menjadi orang yang ridha, qana'ah dengan semua rezeki tersebut. Yahsul bihil maqsud. Dengan rezeki yang halal ini tercapai juga tujuan-tujuan hidup kita. Bisa kita sekolahkan anak. Subhanallah, bisa membantu kerabat. Wala yushghiluhu amma khuliqa lahu min al-ibadah. Rezeki yang tak membuat kita sibuk sehingga lalai untuk tujuan apa kita diciptakan, itu beribadah kepada Allah. Banyak orang yang lalai tujuan hidupnya, tak kenal masjid, tiap hari lewat masjid tak pernah singgah, tak kenal puasa, berbulan-bulan puasa datang dia lewat tak berpuasa.
tak kenal namanya ketaatan, bermaksiat, penzina, penjudi, macam-macam. Ya, lupa dia daripada ibadah. Untuk itu dia diciptakan. Lupa daripada ilmu, lupa beramal. Bal yu'inuhu ala dhalik. Allah bahkan bantu hamba-hambanya ini untuk senantiasa menimba ilmu, beramal saleh, beribadah. Allahu Akbar. Wa min lutfillahi bi'abdihi, di antara kelembutan Allah dengan hamba-hambanya, an yuqayyidha lahu ikhwanan salihin, ditentukan Allah dia bersahabat dengan orang-orang saleh. Wa rufaqa muttaqin, dengan kawan-kawan yang bertakwa. Yu'inunahu 'alal khair, membantunya untuk segala kebaikan. Wa yashudduna min azrihi, yang senantiasa membantunya fi suluki sabil istiqamah, agar dia dapat meniti jalan keistiqamahan. Wal bu'di an subulil halaki wal inhiraf, agar dia menjauh jalan-jalan kebinasaan, kesesatan. Wa min lutfillahi bi 'abdihi an yabtaliyahu ba'dil masaib, di antara kelembutan Allah, Allah uji hamba-hambanya dengan musibah, fa yuwaffiquhu lil qiyam bi wadhifati sabri, Allah beri taufik dia untuk sabar menghadapi musibah. Fiha fayuniluhu rafi'ad darajat, dengan musibah itu akhirnya Allah berikan kepadanya derajat yang tinggi, wa 'aliyar rutab, martabat yang tinggi, wa an yukrimahu bi an yujida fi qalbi halawata ruhar raja, Allah berikan dia kemuliaan sehingga didapati dalam hatinya betapa manisnya ya harap, perasaan harap kepada Allah, wa ta'milar rahmah, sehingga dia benar-benar merasa manis ketika menanti rahmat Allah turun, wa intidhar al-faraji wa kashfi ad-durr, betapa nikmat rasanya menanti jalan keluar yang datang dari Allah, Allah singkap mara bahayanya, fa yakhifu alamuh, sehingga menjadi ringan penyakitnya, wa tanshitu nafsuhu, dan jiwanya pun menjadi lebih bersemangat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, fa inna intidharahu wa mutala'atahu wa taraqqubahu yukhaffifu hamlal masyaqqah, sesungguhnya harap hamba ya atas datangnya bantuan Allah Subhanahu wa taala, penantiannya ini meringankan beban kesulitan musibah yang datang di atas pundaknya. Wala siyama inda quwwatir raja, apalagi semakin kuat harapnya atas bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, awil qat'u bil faraj, dan dia yakin akan datang kemenangan. Fa innahu yajidu fi hashwil bala min ruhil faraj, maka dia dapati dalam ya berbagai macam bala bencana itu akan datang jalan keluar, bantuan daripada Allah, wa nasimihi wa rahatihi ma huwa min khafiyil altaf, dia akan tahu, dia akan yakin akan segera datang ya berupa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagikan angin sepoi-sepoi yang sangat dinanti ketika panas datang, membuat hamba menjadi nikmat. Begitu pula lah dia ya min khafiyil altaf, ini semua daripada kelembutan Allah. Wa ma huwa farajun muajjal, dia yakin akan segera datang bantuan. Wa bihi wa bighairihi yafhamu ma'na ismahul latif, dan situlah dan dari hal-hal lainnya tahu dia nama Allah al-latif. Satu paragraf lagi akhi. Wa kam huwa nafi'un lil 'abdi, alangkah bermanfaatnya bagi hamba an ya'rifa ma'na hadzal ismil 'azim wa dalalatihi, alangkah indahnya ketika hamba mengenal nama Allah yang begitu agung ini, itu nama Al-Latif, dan apa di balik nama tersebut. Wa anujahida nafsahu ala tahqiqil imani bih, membuat hamba bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan imannya kepada Allah, wal qiyam bima yaqtadihi min ubudiyatin lillah azza wa jalla, membuat dia berupaya melakukan segala macam konsekuensi penghambaan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Fayamtali'u qalbuhu raja'an, hatinya pun dipenuhi dengan harap, wa tama'an, keinginan, fi naili fadlillah, untuk mendapatkan karunia Allah, wa dhafri bi ni'amihi wa atayah, keberuntungan mendapatkan nikmat-nikmat Allah SWT, pemberiannya, wa taharriyan fi kulli ahwalihi al-fawza bil awaqibil hamidah,
Ya, dia berupaya dalam segala keadaan, berupaya untuk mencari kejayaan, keberuntungan, ya, bil awaqibil hamidah wal ma'alatir rasyidah, dalam segala macam urusannya. Ujung daripada urusan diharapkan keberuntungan, kemenangan. Wathiqan bi rabbihil latif, dia yakin sekali, percaya dengan Tuhan yang maha lembut, wa maulahul karim, Tuhan yang maha mulia, dzin ni'amis sawabigh wal ata'i wan niwal, Tuhan pemilik berbagai macam nikmat yang dicurahkan kepada hamba, pemberian yang tak berkeputusan. Wa man yataharral khaira yu'tahu, barang siapa yang berusaha menginginkan kebaikan, mencapai kebaikan akan mendapatkannya. Wa man yatawaqqas syarra yuqah, barang siapa berupaya menjauhi kejelekan akan dipelihara dari kejelekan. Wal fadlu biyadillahi wahdah, sementara karunia itu semata milik Allah. Yu'tihi man yasha, dia berikan siapa yang dia kehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dialah Allah pemilik, ya, keutamaan yang begitu agung. Demikianlah ikhwati fillah, nama Allah Al-Latiful Khabir. Pahamlah kita maknanya. Semoga menambah iman kita kepadanya, menambah syukur kita kepadanya, menambah ibadah kita kepadanya.